Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Baik nikmat sehat, kesempatan waktu luang, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama di Mushola Al-Hidayah ini, melaksanakan salah satu kewajiban, yakni sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian dilanjut seperti biasa dengan takbir subuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam sang pemimpin umat, uswatun hasanah, kabar terbaik, bermulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, pada penerusnya, para ulama. Kita berharap jadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berharap di yaumul kiamat telah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kita doakan terlebih dahulu khusus kepada Ustaz Robi. Beliau akan sakit, kemarin sudah sempat ke sini, bisa katanya tetap dilanjut pada tadi subuh, namun baru tadi pagi mengabarkan katanya sedang kurang fit, maka beliau izin untuk belum hadir. Maka saya akan terlebih dahulu. Kita doakan juga kepada yang sakit, ya, pada yang belum fit, dan juga mungkin masih banyak masalah, semoga disembuhkan dari penyakitnya, diangkat penyakitnya, diberikan pahala atas apa yang telah diupayakan, ya, dan sakitnya itu dijadikan sakitnya itu sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan lagi kesehatannya untuk dapat beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kalau saya langsung saja bahasan yang kemarin sudah sempat saya singgung, sudah saya bahas di bagian awal, yang dimana saya membahas daripada kitab Ar-Rasul Alim biasa di buku Ta'lim, itu kitab karangan dari Abdul Fattah Abu Quddah rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Beliau khusus membuat kitab tersebut, ya, untuk menyampaikan berbagai macam metode yang Rasulullah SAW gunakan, satunya itu untuk dalam beliau mengajar para sahabat, ya, karena kita tahu bahwa beliau adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmu kepada seluruh manusia, ya, bahkan tidak hanya kaum muslimin, seluruh manusia. Karena berkat jasa beliaulah sampai saat ini kita, baik kaum muslim maupun seluruh dunia ini, tentunya sangat berterima kasih, sangat harus, ya, kita tuh mengetahui bahwa semua ilmu ini, ya, berdasarkan daripada apa yang Rasulullah itu sampaikan. Bahkan kalau ada tuh di bukunya Michael Hart, ya, kalau
pernah tahu, yang judulnya bahasa Inggrisnya saya lupa, itu orang Inggris ya, orang Yahudi kalau nggak salah. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Itu Michael Hart itu padahal ya, orang Barat, orang Yahudi. Dia menyebutkan nomor satu orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Beliau menyebutkan yang pertama itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nomor satunya Nabi Muhammad. Terus yang kedua tuh ada Newton apa ya? Kalau nggak salah Newton yang ilmu hukum Newton itu. Terus ada lagi bawahnya baru ada Nabi Yesus apa gitu. Dan bawahnya ada lagi para ilmuwan. Tapi yang pertama disebutnya itu Nabi Muhammad SAW. Itu berpengaruh secara umum ya. Ada yang berpengaruh baik, ada yang berpengaruh buruk juga. Itu disampaikan semuanya di buku itu, mereka harus itu. Nabi sangat adil karena dia juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpengaruh ya Rasulullah SAW. Karena emang pengaruhnya kan besar kan. Bukan hanya untuk kaum muslim, seluruh manusia itu mengenal beliau SAW. Baik kalau kita sebagai kaum muslim kan terus menyampaikan, melantunkan sholawat kepada beliau kan. Itulah bukti bahwa saya terus-terusan terkenang jasa beliau. Bahkan kita pun terus berharap mendapatkan syafaat beliau akan dijabat dari jauh telah. Itu luar biasa. Jadi sudah tidak dilakukan lagi. Bukan hanya beliau sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang guru, namun juga memang diutus untuk, kalau dalam kitab yang sebelumnya kan dalam surat Al-Jumu'ah diutus sebagai pengajar bagi kaum yang buta huruf, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan dan juga mengajari mereka kitab-kitab As-Sunnah. Itu Al-Quran dan As-Sunnah itu maksudnya hadis-hadis ya, apa yang disampaikan dari perkataan, perbuatan maupun sifat beliau, dan juga takrir itu ketetapan, keputusan. Beliau melihat, Rasul melihat, dan beliau membolehkan. Saat beliau mendiamkan, maka itu artinya setuju ya, dibolehkan. Saat sahabat melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi Rasul diamkan, itu artinya dibolehkan. Itu dalilnya. Ya. Kemudian kita berlanjut ke bahasan yang kedua tentang penetapan as-sunnah, bahwa Rasul SAW adalah guru dan pembimbingnya alim. Sebelumnya kan sudah bahas di beberapa ayat-ayat Quran ya, di surat Jumu'ah ayat 2, kemudian surat An-Nisa ayat 79 dan surat Sabah ayat 28. Nah, berikutnya ini dari as-sunnah. Tadi saya sudah bilangnya as-sunnah itu maksudnya hadis-hadis. Hadis-hadis yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang guru ya, dan pembimbing, penuntut, pembimbingnya, membimbing terus kan, menjaga agar selalu di jalan yang benar, membimbing yang arif. As-sunnah yang disucikan juga telah menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang guru dan pembimbing yang arif, bijaksana. Ini langsung masuk ke hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Jadi kalau ada kutubus sittah, itu kutubus sittah, kitab yang 6, itu merujuk kepada kitab-kitab yang paling populer ya, yang paling sering dipakai. Itu ada Sahih, sejelas yang pertama itu yang paling, kalau bahasa Jawi paling masterpiece-nya ya Sahih Bukhari ya. Bukhari Muslim yang paling awal, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus baru berikutnya ada sunan Ibnu Majah, sunan Abu Dawud, sunan Tirmizi. Terus terakhir sunan apa itu ya? Saya lupa. Ibnu Dawud, Tirmizi, dan ada lagi sunan yang keenam. Nah, ini dari sunan Ibnu Majah, dari Ibnu sunannya. Rahasia dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min
ba'di hujari fadakhala masjid fa'idha huwa bihalqatain ihdahuma yaqra'una Qur'an. Ya, sambil lihat aja kali. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kharaja itu keluar dari salah satu biliknya, suatu kamarnya, suatu bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zata masuki atau mendatangi yaumin min ba'di hujan. Fadakhala masjid. Kemudian masuki masjid. Fa'idha huwa bihalqatain. Kemudian dia mendapati ada halqatain, berarti dua ya, dua perhalakohan, halakoh dua majelis ya, perkumpulan. Kalau secara bahasa itu kata halakoh itu ya kan disebut lingkaran atau jadi ada lingkaran atau perkumpulan itu ada dua, yang halakotain. Jadi rata-rata halakoh ini berarti ada dua perhalakohan, dua halakoh di suatu masjid, di masjid tersebut ya. Beliau mendapati ada dua perhalakohan, dua majelis. Wa yad'una ihdahuma yaqra'una Qur'an wa yad'una Allah. Yang pertama, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yad'una Allah, dan baca doa pada berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran dan juga berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Dan yang lain kan satu lagi tadi ada dua. Yang pertama tadi membaca doa, membaca Al-Qur'an. Kemudian majelis lainnya satu lagi mereka saling mempelajari ilmu dan mengajarkan wa yata'allamu wa yu'allimun. Wa yata'allamu berarti yang mereka belajar, wa yu'allimun dan yang mengajarkan. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ta'ala khair. Nabi Muhammad SAW bersabda, semuanya ala khair, semuanya semoga semuanya berada di atas kebaikan. Dua alamat tadi. Untuk dua tadi jelas bagus ya. Yang salah satunya baca Quran, baca doa, salah satunya belajar dari Al-Quran juga. Maka sama-sama baik. Mereka dua haulai yaqra'una Qur'an wa yad'una Allah. Fa in syaa ahfarahu wa in syaa mana'ahu. Mereka yang baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, jika dia hendak maka dia akan mengabulkan permintaan mereka. Dan jika dia berkehendak, jika Allah berkehendak, maka dia juga tidak akan mengabulkan permintaan mereka. Kemudian wa haula'i yata'allamuna wa yu'allimun wa innama bu'istu mu'alliman. Sedangkan mereka kelompok satu lagi tadi yang sedang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan melanjutkan wa innama bu'istu mu'alliman, dan sungguhnya aku diutus sebagai mu'alliman, sebagai guru, mu'allim. Fajalasa ma'ahum. Kemudian dia langsung jalasa duduk bersama mereka, ma'ahum. Mereka yang tadi sedang belajar mengajar ya. Jadi ini satu contoh ya, dan bukti bahwasanya beliau itu datang ke majelis yang sedang belajar mengajar gitu. Artinya ada dua majelis, yang satu lagi baca Quran sama berdoa atau berzikir, satu lagi belajar mengajar. Beliau sama-sama mendoakan kebaikan di antara keduanya. Atau yang satu didoakan juga, yang saat berdoa itu semoga dikabulkan. Jika Allah berkenan maka dikabulkan, jika tidak maka tidak dikabulkan. Terus satu lagi
Beliau menambahkan, dan aku diutus sebagai seorang guru, maka beliau duduk di antara mereka yang sedang belajar mengajar gitu. Jadi beliau lebih memilih di dua perhalaman tadi, dua majelis tadi, lebih milih ke tempat orang yang sedang belajar mengajar. Itu keutamaan beliau sebagai seorang guru, aliman, pengajar. Nah, kemudian di bawahnya ini ada penjelasan. Memang benar Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai pengajar dan pendidik yang agung, dan tidak ada pengajar lebih agung daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Penunjuk yang buta huruf dan arif bijaksana, ya. Bayangkan ya, buta huruf, tidak tahu baca tulis, tapi itu bukti bahwa saya wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun langsung pada beliau dan menyampaikan langsung pada kita semuanya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan itu bukti bahwa saya yang disampaikan itu adalah wahyu, ya. Tidak lain yang disampaikan itu bukan wahyu, bukan dari hawa nafsu beliau, sama sekali itu dari wahyu. Serta Rasul dan penyampai risalah yang bersinar. Dialah pribadi satu-satunya yang umat manusia di dunia berutang budi padanya. Ya kan tadi saya sampaikan seluruh umat manusia berutang budi pada beliau, ya. Semua ilmu-ilmu yang kita pakai sekarang semuanya, bahkan bukan cuma ilmu agama, ilmu umum pun kan merujuknya juga kemana? Misalkan ilmu matematika, sains, kimia, fisika dan sebagainya, ya. Itu kan semuanya nanti kemana? Biasanya kan nanti ujung-ujungnya ke para ilmuwan kan. Itu ilmuwan itu kebanyakan itu kan akan berujung lagi pada para ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim yang jelas nanti berujung lagi kepada Rasulullah SAW. Para penemu-penemu hebat di dunia, ya, itu juga semuanya bersumber daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mendapati itu, mereka meneliti, melihat berbagai banyak fakta yang terjadi di alam, di dunia ini. Mereka meneliti, itu pertama kali yang menemukan ya para ilmuwan muslim, di mana mereka juga pasti hafal Al-Quran, hadis, dan mereka menerapkan semua itu. Jadi jelas ya sumber segala ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, maka kita semua umat manusia bahkan di dunia ini berutang budi kepada pengajaran dan pendidikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai bangsa, ya, dari berbagai bangsa dan kaum di segala penjuru di dunia ini, yang jumlahnya bahkan sampai ratusan juta orang, ya, menghormati beliau. Dia sudah sampaikan ratusan juta, bahkan bisa jadi lebih, ya, karena tadi di buku Al-Har tadi jadi nomor 1 orang paling berpengaruh di dunia. Di 100 orang tuh beliau nomor 1 paling berpengaruh, ya, sampai sekarang, maka sampai hari kiamat kelak sangat terjaga, ya, beliau sangat terhormat, bukan hanya dari kaum muslim, bagi seluruh manusia, Mereka tunduk kepada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, peroleh petunjuk dengan arahan beliau, serta mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan meniti dan mengikuti jejak beliau. Siapa saja yang merenungkan perhatian beliau yang baik terhadap negeri Arab, berikut kerasnya tabiat penduduknya, kasarnya perilaku mereka, ya, dan amarah mereka yang sudah tersulut, ya. Ini dari negeri Arab dulu, ya, sebelum datangnya risalah daripada Islam, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Masih masa-masa jahiliyah itu kita sudah sering dengar, ya, masa-masa jahiliyah di masa Arab tuh, itu gambarannya kalau dibilang mungkin sekarang juga mengulang hal yang sama, bisa jadi iya dan bahkan lebih buruk. Misalkan dulu kan di masa jahiliyah itu sangat menjadi aib, ya, keburukan kalau anak perempuannya tuh lahir, ya. Karena dulu perempuan tuh sangat dikecilkan kan, makanya kan banyak yang dulu masa Arab jahiliyah tuh perempuan sangat dikecilkan, sangat tidak dihargai. Maka yang kalau lahirnya laki-laki bangga, kalau lahirnya perempuan itu saking parahnya dulu, itu bisa langsung dikubur hidup-hidup. Kayak Fir'aun, ya. Kalau Fir'aun lagi parah lagi. Kalau Fir'aun kan karena dulu sempat pas dapat mimpi bahwa saya kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki, maka setiap laki-laki yang lahir di penduduknya itu dibunuh. Itu parah-parahnya sampai ibu-ibu ini baru lahir disiapin pengawal. Seandainya pas keluar itu
jelas terkelamin pria langsung dipotong lehernya. Astagfirullah, parah banget. Firaun. Nah, zaman Rasulullah juga sama, tapi ke anak-anak perempuan. Mereka membunuh anak-anak perempuan. Ya, karena itu sebagai aib kata mereka. Bahkan sampai dikubur hidup-hidup langsung oleh para suami kepada ayah-ayahnya. Itu sampai dibunuh. Nah, sekarang gimana? Lebih parahnya, parah lagi. Parahnya gimana? Kan ada kalau yang hamil luar nikah, di luar nikah sampai di aborsi, bunuh enggak? Lebih bunuh lagi, lebih parah lagi kan? Bukan cuman dipenggal lehernya atau dikubur hidup-hidup, tapi bahkan belum lahir udah dibunuh. Nah itu masa jahiliyah yang sekarang juga terjadi, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Apalagi itu baru salah satunya. Riba, ya, sistem riba itu dari dulu juga sudah ada. Dari masa zaman Arab jahiliyah itu udah ada riba itu. Ya mungkin dulu baru belum terlalu banyak ya, belum masih banyak dirham ya. Tapi itu perdagangan mereka masih ada ribanya. Dan sekarang lebih parah lagi karena lebih banyak lagi yang terjadi di sekitar kita. Terus apa lagi ya? Nah, salah satunya kebaikan mereka sih, mereka sangat jujur, sangat kuat kesukuannya, ya. Jadi melindungi, kalau misalkan satu kabilah, satu suku, satu bani itu mereka sangat solid ya, sangat menguatkan satu sama lain, tapi sesama sukunya gitu. Itu namanya asobiyah, fanatisme, mendukung kabilahnya aja, tapi sangat kuat. Itu ya. Bagusnya mereka sangat sulit di antara itu ya, tapi solidnya itu terbatas pada kesukuan aja gitu. Nah setelah Islam hadir kan, nanti kekuatan mereka bukan cuma menguatkan yang kesukuannya aja, tapi juga menguatkan seluruh kaum muslim. Nah itu, makanya kasarnya perilaku mereka itu satunya kenapa sering berperang. Saat itu masa Arab jahiliyah dulu itu sangat sekali suka berperang ya. Ada masalah dikit dari masing-masing suku, langsung misalnya satu orang aja buat kesalahan ke suku lainnya, langsung dibela kaumnya, langsung berperang, menumpahkan darah. Itu lagi, ada lagi masalah lagi, berperang lagi. Nah itu, jadi kalau kita nggak dapet sekarang konflik-konflik yang terjadi, itu dari dulu juga sudah ada ya. Sudah ada dari dulu ya. Kalau dikatakan sekarang lebih parah, ya bahkan lebih parah kalau sekarang. Mungkin beda kalau dulu berperang langsung ya, dengan pedang, berperang melawan langsung dengan panah dan tombak sebagainya. Kalau kita berperang dengan pemikiran, Ghazul Fikr, perang pemikiran. Jadi kita biasa adu argumen, berdebat, saling menyampaikan pendapat, atau bahkan sampai keegoisan itu muncul masing-masing kubu dan sebagainya. Nah itu saling berperang dari dulu, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Serta bagaimana beliau mengatur mereka ya, dari tabiat mereka yang kasar tadi, perilaku mereka yang mudah marah, mudah surut, mudah berperang. Beliau mampu ya mengatur mereka, tabah, sabar terhadap perlakuan kasar mereka, terhadap gangguan mereka, hingga akhirnya mereka mau tunduk pada beliau Muhammad SAW dan kumpul di sekitar beliau. Kemudian bagaimana mereka duduk di depan beliau, melihat beliau, perhatikan beliau di depan maupun di belakang beliau saat memerangi manusia yang paling mulia, kekerabatannya di sisi mereka ya, baik ayah mereka ataupun kerabat mereka, terdekat mereka lebih mementingkan beliau daripada diri mereka sendiri. Kalau hadis itu ada, tidaklah beriman seorang muslim sampai aku atau Rasulullah SAW itu dicintai ya, lebih daripada ayah-ayah mereka,
ibu mereka, orang tua mereka, keluarga mereka, dan diri mereka sendiri. Ya. Jadi jelas ya, kalau kita belum mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mencintai keluarga kita, bahkan kita diri kita sendiri, ya, maka dikatakan di awal tadi, kalau tadi kan di hadisnya kan tidak beriman orang Muslim yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi maksud di sini bukan benar-benar tidak beriman jadi orang kafir, itu bukan ya. Maksudnya tidak beriman itu kurang iman, ya, dimana kurang sempurna maksudnya. Bisa sempurna setelah tadi, benar-benar bisa mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai daripada kita mencintai keluarga kita, saudara kita, diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada itu, maka sempurnalah iman kita. Itu dalam hadis saya. Bahkan di surat Surat At-Taubah juga ada ayat 24 ya, di mana barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya lebih daripada dia beriman pada mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai keluarganya, ayah-ayahnya, istri-istrinya, anak-anaknya, maka tunggulah ketetapan Allah bagi mereka. Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 24. Saya lupa enggak? Itu ada di Al-Quran juga. Nah, mereka lebih mementingkan beliau daripada diri mereka sendiri. Mereka berhijrah karena ketaatannya dan mencari keridhaan beliau dengan meninggalkan orang-orang penting, orang-orang yang mereka kasihi, bahkan kampung halamannya, saudara mereka, ya, semua itu ditinggalkan untuk berhijrah bersama dan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Semua hal itu dan yang paling penting darinya adalah pengorbanan mereka kepada beliau. Padahal jelas ya, beliau tidak bisa baca tulis, tidak pernah mampu menelah kitab-kitab terdahulu. Terdahulu apa? Kitab Taurat, gitu, enggak ya. Tapi beliau mampu menyampaikan ilmunya, ya, karena memang dari wahyu Allah SWT langsung diberikan kepada Nabi Muhammad ya, dengan berbagai cara ya, dari malaikat Jibril langsung atau dari mimpi-mimpi wahyu itu datang, yang beliau pun menyampaikan kepada para sahabat. Siapa saja yang memperhatikan semua ini, saya akan bisa memastikan dengan pandangan akalnya, ya, bahwa beliau adalah guru pertama yang dan juga nabi yang diutus dan penghulu semua manusia di dunia. Semua manusia. Lagi-lagi ya, semua manusia, bukan cuma manusia, tapi semua manusia di dunia ini penghulunya. Ketika saya bilang sumber segala ilmu itu ya beliau, Al-Quran, As-Sunnahnya itu melahirkan berbagai banyak ilmu di dunia ini, ilmu Islam, bahkan ilmu umum, ilmu yang sekarang kita pelajari di sekolah-sekolah biasa, sekolah dasar sampai SMP, SMK, itu semuanya bersumbernya pada beliau, Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam dari Allah SWT terlimpah kepada beliau. Kemudian ada juga yang berkata tentang kondisi bangsa Arab dari orang Barat juga. Mereka adalah suatu kaum yang menetap di padang pasir selama berabad-abad. Mereka sama sekali tidak diperhitungkan. Jadi dulu tuh zamannya Arab ada itu, dia berada di zaman di antara disebutnya dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu di antara dua negara yang satu sangat berkuasa, Romawi dan Persia itu. Maka mereka di bangsa Arab ini ya, di tengah-tengah itu di padang pasir itu sangat tidak diperhitungkan. Maksudnya kayak gak usah dihiraukan lah.
orang Arab mah cuma di padang pasir doang, ada apa sih gitu. Kayak nggak ada sumber daya alamnya tuh kayak minim gitu, nggak ada, mau ngapain gitu, nggak ada. Cuma pasir-pasir doang kan, paling pertanian juga beberapa doang, air juga kan minim, padang pasir mau ada apa gitu. Jadi nggak diperhitungkan dulu ya, dulu sangat tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia ini, dua negara adidaya itu. Terus selama berabad-abad mereka sama sekali tidak diperhitungkan. Nah tapi tak kala muncul kepada mereka seorang nabi berbangsa Arab, maka mereka pun menjadi pusat perhatian ya. Saat muncul, saat hadir nabi berbangsa Arab, di antara mereka semuanya muncul nabi, maka saat muncul itu mereka mulai perhitungan ya. Mereka pun menjadi pusat perhatian bahkan dalam ilmu pengetahuan, dalam kebaikan mereka menjadi bertambah banyak lagi, menjadi mulia lagi ya. Dulu sempat masa jahiliyah saat beliau datang semuanya menjadi mulia dengan Islam. Tidak sampai dulu 1 abad bahkan hampir seluruh penjuru bumi tadi yang dikuasai oleh dua negara tadi ya, negara adidaya Romawi Persia, itu pun ditaklukkan. Hampir seluruh penjuru bumi ini tersinari dengan pemikiran dan ilmu mereka. Dan para sahabat berjihad, mereka menyebarkan Islam, menyampaikan bahwa saya berhambalah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya di surat itu asli taslam ya. Berislamlah maka kalian akan selamat. Itu dikasih tiga permintaan, mau berislam atau enggak. Kalaupun enggak, bayar jizyah ya, berjizyah atau enggak. Kalaupun enggak mau bayar jizyah maka akan diperangi. Dan mereka merangi seluruh manusia itu untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala ya. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sampai ke dulu sampai ke 2/3 dunia ya bahkan, dan itu bertahan lama sampai 1400 abad sebelumnya ya, 14 abad namanya ya. Itu sangat lama. Terakhir kan kenapa sudah tidak lagi ya, kita tahu sudah kemunduran Islam itu saat dimana kaum muslim sudah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya. Itu saat kemunduran Islam, yaitu titik apa terjadi saat sudah di akhir-akhir terakhir di khilafah Utsmani Turki ya. Itu mulai banyak goncangan terjadi, baik internal maupun eksternal. Internal yang melemah dari masyarakat yang banyak yang terjadi salah paham, mendapat pemahaman yang keliru dari peradaban barat, masuknya ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu mantik sebagainya, buat mereka jadi banyak yang menyimpang, salah bersumber keilmuan, malah bersumber pada filsafat Yunani kuno. Nah, mulai salah berpikir, salah pemahaman, mulailah lemah tuh di internalnya. Dan eksternalnya apalagi dari orang-orang barat juga menyerang ya. Terjadilah perang dunia 1, perang dunia 2 ya, akhirnya runtuhlah yang saat benar-benar runtuh itu oleh Mustafa Kemal Atatürk ya, bahkan bumi pun menolak jasadnya dari bumi. Itu ada kata saat Agung Indonesia lupa itu sampai segitunya. Saat terakhir masa khilafah di Utsmani itu runtuh, maka sudah tidak lagi berpuasa kaum muslimin. Berlanjut ke hadis yang kedua, ini ada 3 hadis. Kita akan bahas 3 hadis ini. Hadis yang kedua, jadi Muslim melewatkan dalam kitab At-Thalaq dalam sahihnya tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pilihan kepada istri-istri beliau yang mulia radhiyallahu anhunna, istri-istri ya, anhunna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha lebih pilih beliau daripada kehidupan dunia kesenangannya. Jadi pernah
Dia di situ dinanya ke Aisyah, kamu milih aku atau Rasul atau dunia dan sisinya? Itu Aisyah memilih Nabi Muhammad SAW daripada dunia dan kesenangan dunianya dan sisinya itu. Dan minta agar beliau tidak memberitahu istri beliau yang lainnya bahwa dia lebih milih beliau. Jadi yang sangat cinta kepada beliau ya Aisyah sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian disampaikan sabdanya, Inna Allaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sehingga Allah tidak mengutusku untuk menjerumuskan orang lain dalam kesulitan dan tidak juga mengharapkan orang lain terjerumus dalam kesulitan. Akan tapi aku diutus sebagai guru dan memudahkan urusan orang lain. Jadi mu'aliman dan muyassiron, yassir, mudahkan urusan orang lain. Mu'aliman tadi ya, itu adalah orang yang menjerumuskan orang lain dalam kerusakan. Sedangkan al-anat tadi memiliki banyak makna. Yang makna sesuai di sini adalah kesulitan dan bahaya. Sedangkan al-muta'annid adalah orang yang menginginkan orang lain tergelincir dan terjerumus dalam bahaya. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam tindakan beliau menyamarkan tidak berterus terang serta menghadapi Aisyah radhiyallahu anha dengan pelarangan terdapat pemberitahuan bahwa salah satu rincian aktivitas pengajaran adalah guru mencela murid dari akhlak yang buruk dengan cara yang lemah lembut dan sindiran sebisa mungkin. Tidak terus terang dengan cara kasih sayang, bukan dengan menjelek-jelekannya. Sebab mencela secara terang-terangan akan mengoyak tabir kemuliaan, menyebabkan keberanian untuk menyerang dengan hal yang berseberangan, serta membangkitkan keinginan untuk terus-menerus melakukan hal yang buruk tersebut. Dikutip dari Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir. Maka beliau itu menyampaikan hadis tadi itu tentang tadi ya, bahwa saya Allah tidak mengutusku untuk bukan untuk menjerumuskan orang dalam kesulitan, apalagi tidak juga mengharapkan orang terjerumus dalam kesulitan tersebut, tapi sebagai guru mu'aliman muyassiran dan mudahkan orang lain. Hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang lebih panjang, Muslim, dari Muslim juga ya, Sahih Muslim meriwayatkan hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ketika ini hadis, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atosa itu bersin ya. Atosa bersin. Atosa rojulun, ketika seorang laki bersin, minal qaumi, di antara seorang kaum, di antara mereka yang masih sholat. Fakultu yarhamukallah. Ya, jadi salah satu hak muslim pada semuanya itu kalau ada bersin kan berkata alhamdulillah, terus baru ngomong yang dengar itu yarhamukallah. Nanti yang bersin lagi bilang yahdikumullah wa yuslih balakum. Udah pernah dibahas ya di TPK ya. Jadi kalau yuslih balakum. Itu harusnya begitu ya. Kita kalau lagi biasa bersin, yang bersin bilang alhamdulillah, yang dengar bilang yarhamukallah, yang dengar tadi yarhamukallah bilang lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya itu biasa begitu. Tapi itu kan di luar sholat. Nah ini lucunya orang ini sahabat juga ya. Tapi kan ini masih belajar, maka sangat wajar terjadi kesalahan ini, sangat wajar. Ini ada salah satu sahabat ya, masih belajar juga. Jadi pas sholat ada yang bersin, terus sahabat yang dengar bilang ya kamu gitu. Nah setelah bilang ya kamu faramani qaumu bi absarihim ya. Kemudian itu seluruh orang di antara saf-saf itu langsung melihat pandangan langsung kepada dia ya. Kalau tadi yang bilang ya kamu gitu. Aku pun berkata fakultu wasukla ummiyah. Wasukla ummiyah. Ini sebutan aja ya, atau ungkapan orang Arab yang maksudnya di sini itu dijelaskan asluka itu adalah
wanitanya kehilangan anaknya, atau umay di sini ratapan ibuku. Kemudian hurufnya diganti alif. Nah, maksudnya itu sebagai bentuk mubalaghah dalam ratapan dan kesedihan. Jadi, wah celaka aku, kayak kaget lah, kayak wah apa ini, masa dilihatin gitu. Maknanya, duhai ibu kilan aku gitu, karena aku telah binasa. Atau betapa besar musibah yang telah diterima ibu karena aku gitu. Sebab aku telah binasa sehingga dia kehilangan aku. Ya maksudnya intinya dia merasa celaka lah, karena tadi ngomong yarhamukallah dilatih oleh para sahabat lainnya, ya wah celaka lah aku. Masya'nukum gitu. Masya'nukum, kemudian aku pun berkata, celaka ibu, ada apa dengan kalian? Kenapa memelototiku gitu. Nah, udah tahu salah, dia merasa bersalah nih. Terus dia ngomong lagi, masya'nukum tanzuruna ilayya. Terus kenapa kalian melihatku? Ya, kemudian mereka terus sebelahnya itu langsung spontan menepuk pahanya. Ditepuk paha dia tuh yang lagi ngomong. Kalau lagi sholat masa ngomong kan? Ditepuk pahanya. Kemudian mereka menepuk paha mereka dengan tangan mereka. Ya. Faja'alu yadribuna. Doroba yadribu, pukul bi aydihim ala afkhadihim. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Kemudian ketika dia paham nih yang lagi ngomong tadi, ditepuk pahanya oleh teman sebelahnya lagi, ya tanpa ngomong lagi lah, jelas ditepuk aja. Terus dia paham, langsung dia diam. Maka dia pun diam. Nah, oke, ketika selesai semuanya, salat selesai, salat terbakir, Rasulullah SAW pun memanggil tadi ya, yang ngomong tadi ya rahmatullah, sampai berisik, sampai itu pahanya dipanggil oleh Rasulullah, ya, kayak mau dimarahin lah. Jelas dia juga tahu kesalahannya. Kemudian disampaikan, Fabi abi huwa ummi, ya. Jadi ayahku dan ibuku, ya. Ini juga ungkapan orang Arab. Ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Lanjutkan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu. Ya. Aku belum pernah melihat seorang pengajar seperti beliau. Ya, guru sebelum maupun wala ba'dahu, ya, ataupun setelahnya, ahsana ta'liman minhu. Ya. Aku tidak pernah melihat guru, pengajar sebelum ataupun sesudah beliau yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Ya. Fawallahi, ya, demi Allah, ma kaharoni, dia tidak menghardikku, wala dorobani, dia juga tidak memukulku, wala syatamani, dia juga tidak memakiku. Qala inna hadhihi sholata la yasluhu fiha. Ya, kemudian Rasulullah SAW memberitahukan langsung, dia bersabda, sholat itu tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia. Jadi kalau ada yang hamdulillah itu termasuk percakapan manusia. Ya hamdulillah, tadi apalagi sampai bilang, kenapa kalian melihatku gitu? Apa ada yang salah denganku gitu? Itu sampai berkata-kata gitu, dia jelas tidak boleh. Tidak pantas dalamnya ada kata-kata. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya, tidak boleh ada kata-kata apapun dari perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbir wa qira'atul Qur'an. Ya. Karena di satu hanya ada berisi tasbih, takbir, dan juga baca Quran. Maka di penjelasan bawah ini redaksi pada riwayat Imam Ahmad dan musnadnya itu kan hanyalah tadi disebutkan di dalam salat itu hanyalah ada tasbih, takbir, dan tahmid juga, dan baca Al-Quran. Dan maksud itu adalah bahwa ucapan selama salat adalah takbir, ya, karena Allahu Akbar, puji-pujian semoga kepadanya, baca Al-Quran, ya, Al-Fatihah dan surat pendek, dan juga tasbih, tasyahud, dan juga doa-doa lainnya dalam salat itu yang sudah disyariatkan. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan, dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Karena
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat, kata Rasul. Itu telah diajarkan oleh Rasul. Sebagaimana disebutkan tentang bacaan-bacaan ini di berbagai hadis. Adapun ucapan selain itu semua yang berupa perkataan manusia tadi, termasuk yang nama Allah itu perkataan manusia, maka itu dilarang diucapkan selama sholat. Maka tidak boleh dalam sholat mendoakan orang yang bersih, menjawab salam seorang muslim maupun menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Jadi ada yang salah pun ya. Kita lagi sholat, assalamualaikum di rumah ya, di sholat, assalamualaikum, seperi ya dimanggil misalkan. Ya kalau dijawab, salat aja langsung. Ya harusnya kalau yang manggil itu nggak dijawab berarti paham ya. Kalau saya di dalam mungkin tidak bisa lagi kadang tidak bisa menjawabnya, mungkin ketika mandi atau memang lagi sholat, maka nggak usah dijawab. Dan kan itu izin juga ya. Masuk ke rumah orang kan juga ada adabnya ya. Minimal kan dipanggil salam 3 kali ya. Kalau emang nggak dengar dan emang kelihatan nggak ada orang, maka jangan sampai kita masuk ya tanpa izin. Itu bahkan dimuliakan ya. Saat pertama juga kita harus tahu adabnya, tahu izinnya. Tidak boleh asal masuk, tapi harus dengan izin orang itu. Kecuali ada hajat yang darurat, misalkan kebakaran atau banjiran, maka walaupun nggak ada orangnya tetap dicoba dipaksakan untuk masuk untuk menyelamatkan. Barangkali ada orang-orang yang belum terselamatkan, belum terselamatkan. Itu pun dalam bertaruh. Nah, tentang baca-bacaan ini dalam hadis, ada pun ucapan selain perkataan manusia dilarang ucapan selama sholat. Maka tidak boleh dalam sholat mendoakan orang yang bersin tadi. Mohon jawab orang yang bertanya, karena semua ucapan tadi termasuk ucapan perkataan yang berkaitan sholat. Kemudian dalam Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, mengomentari hadis yang mulia ini, beliau mengomentari ya, di dalamnya hadis yang tadi terkandung banyak penjelasan dari apa yang telah terdapat dalam diri Rasulullah SAW, yaitu berupa keagungan akhlak beliau, ya, akhlak beliau yang mulia, sangat baik, sangat ahsan, yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan dalam Al-Quran, bahkan beliau sebagai akhlak Al-Quran, akhlaknya Al-Quran ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kelemah lembutan beliau kepada orang yang jahil, ya, jahil itu bukan jahil ya, tapi bodoh itu belum tahu, ya, belum ada ilmunya, belum ada informasinya, maka dibilang jahil, belum tahu atau bodoh. Gitu. Kelemah lembutan dia terhadap orang yang jahil, orang yang belum tahu. Belas kasih dan sayang dia kepada umat Islam, ya. Maka beliau sampaikan, karena beliau sayang pada umatnya, beliau sampaikan ya, bentaranya. Di dalamnya juga terkandung dalam anjuran untuk meniru akhlak beliau, dalam kelemah lembutan beliau pada orang yang jahil, yang belum tahu, mengajarinya dengan baik, bersikap halus kepadanya, dan juga mendekatkannya kepada kebenaran. Itu yang disampaikan komentar dari Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim. Nah, itu tadi ya 3 hadis yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu ditetapkan sebagai seorang guru, pengajar, pembimbing yang arif, ya. Tadi dengan akhlak beliau sangat baik, ya, kelemah lembutannya menyampaikan dengan sangat baik, sesuai dengan apa yang sahabat butuhkan, ya, dalam pengajarannya. Beliau diutus ya tadi, walaupun ada 2 majelis, tapi tetap lebih memilih yang sedang belajar dan mengajar ilmuwan. Walaupun tadi yang majelis doa tadi juga tetap didoakan, beliau lebih memilih untuk duduk bersama di antara orang sedang belajar dan mengajar tadi. Dan juga beliau juga pernah bertanya kepada para istri-istrinya bahwasanya beliau memang diutus sebagai orang yang memudahkan urusan orang lain, sebagai guru. Dan juga yang terakhir, saat ada yang salah pun ya, dalam sholat, beliau tidak sampai marah-marah,
tidak sampai memukul, bahkan tidak pula memaki. Tapi beliau menyampaikan dengan sabar, menyampaikan dengan kelemah lembutan dan akhlak beliau, dengan kasih sayang beliau kepada umat Islam. Mereka pun menerima itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, baik kita sebagai seorang yang masih belajar, juga kita juga bisa menerapkan ini bagi orang lain. Contoh misalkan yang masih banyak anak-anak di sini, ya kadang risih, kadang bercanda. Tantangan nih kita, tantangan untuk gimana caranya tetap bisa mengarahkan mereka, membimbing mereka. Karena senangnya mereka di musola, di tempat ibadah itu sudah bagus ya, sudah poin plus, kita cungin jempol, kita sudah sangat suka. Tinggal gimana ya kitanya dan khususnya orang tuanya ya, untuk lebih memberikan arahan kepada mereka, pelan-pelan ya, pelan-pelan diarahkan untuk bisa lebih tertib, lebih teratur ya. Seenggaknya tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau sholat nggak boleh ngomong, apalagi bercanda, apalagi sampai jahil gitu ya. Tapi tetap dengan cara yang ahsan, cara yang baik, sebaik mungkin. Sebagai tadi Rasulullah, nggak sampai maki, nggak sampai marahi, nggak sampai mukul, tapi benar-benar disampaikan secara pelan-pelan, lembut. Insya Allah nanti ada waktunya mereka pun akan paham ya. Mereka akan paham, sedikit-sedikit mereka akan paham. Insya Allah dibimbing terus. Dan mereka juga ya sebagai anak kecil, anak muda ya, seorang muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Generasi penerus kita, karena kita terus menjaganya, kita terus membimbingnya, supaya generasi berikutnya setelah kita bisa jauh lebih baik daripada kita. Tentu saja kita menjaga itu, maka terus kita kontrol mereka, berikan kebaikan, kebenaran bagi mereka, dan kita terus doakan ya, usaha kita membimbing mereka, dan tawakal tentu setiap saat juga kita doakan mereka supaya menjadi anak-anak soleh, soleha, ya, terus orang yang berguna, bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan ataupun bagi seluruh manusia, dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah jam 5.45 bentar lagi akan masuk waktu syuruk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Di sini saya juga masih belajar mengajar, belajar menyampaikan. Barangkali ada yang bisa diambil manfaatnya, ambil faedahnya, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa yang disampaikan menjadi amal baik bagi saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu sekalian secara umum. Saya tutup dengan bihatul hidayah, berdoa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.